Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan mempelajari atau membahas materi tentang dominasi pemerintah Belanda di Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, yaitu masa Komisaris Jenderal. Setelah kembalinya ke tangan Belanda, tanah Indonesia dipimpin oleh Komisaris Jenderal yang dibentuk oleh Pangeran William ke-6. Komisaris Jenderal dipimpin oleh 3 orang, yaitu Cornelis Theodorus Eliot, Arnold Ardian Buyscke, Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Pada masa pemerintahannya, mereka mengadopsi sistem liberal atau yang dikenal dengan sistem sewa tanah dan pajak uang. Sistem ini tidak mengalami perkembangan dan mengalami banyak kerugian yang menyebabkan kas negara Belanda kosong pada masa itu. Yang selanjutnya, Johannes van der Bos. Dalam perkembangannya, pemerintah Belanda mencari solusi untuk mengatasi krisis ekonomi mereka. Salah satu tokoh masyarakat, yaitu Johannes van den Bos, berpendapat kepada Raja Belanda bahwa untuk mendapatkan keuntungan, maka tanah jajahan harus dikelola dengan cara ditanami tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa, dan penanamannya harus dilakukan secara paksa atau yang lebih dikenal dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Raja William tertarik dengan pendapat tersebut, kemudian mengangkat Johannes van den Bos sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Yang selanjutnya, sistem tanam paksa. Sistem ini juga disebut dengan Kulturstelsel, yang mana mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Contohnya, kopi, tembakau, tebu, dan nila. Ada beberapa ketentuan dalam sistem ini. Rakyat diwajibkan untuk membayar pajak dalam bentuk barang sesuai hasil tanaman yang ditanam oleh petani. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa ini tertuang pada lembaran negara atau Stadblad tahun 1834 nomor 22 yang berbunyi: 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat atau petani menjadi tanggungan pemerintah. Yang ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Yang kedelapan, penduduk yang bukan petani
diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Materi selanjutnya, dihapusnya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dihapus karena berbagai alasan. Di antaranya adalah dampak buruk sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adanya penyimpangan aturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuat masyarakat Indonesia menderita. Hal ini didorong dengan adanya sistem kultur prosenten, yang mana penyimpangan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari Belanda dan untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh pemerintah Belanda untuk para pemerintah daerah. Sehingga para pemerintah daerah melakukan penekanan kepada rakyat untuk bekerja melebihi ketentuan dan tanah yang disediakan melebihi 1/5 bahkan sampai semuanya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa menanam tanaman mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga menyebabkan terjadinya kelaparan bahkan kematian. Namun di sisi lain, Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan berhasil melunasi hutang negaranya. Ketimpangan kondisi sosial ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang mempertimbangkan dampak buruk sistem tanam paksa untuk masyarakat Indonesia, sehingga sistem ini digantikan dengan sistem liberal. Dihapusnya sistem tanam paksa dan digantikan dengan sistem liberal juga tidak ada efek, bahkan sama saja berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.